Nah, baik. Eh, Bapak, saya berikan kesempatan waktu 15 menit paling lama untuk praktek pembelajaran ya. Praktek mengajar maksudnya. Nanti kalau ada media, Bapak tampilkan saja medianya ya. Nah, tentunya Bapak mengajar sesuai dengan modul ajar yang telah Bapak buat dan yang telah Bapak kirim di sistem kita. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab ya, yang kaitannya juga dengan modul ini. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong satu yang dinonaktifkan mungkin agak jauh kan karena dia storing dia Pak. Sorry. Oke. Ya. Kita ulangi, Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semangat pagi, anak Bapak. Apakah semuanya sudah sarapan? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin meminta kepada peserta didik, kepada anak Bapak untuk duduk di posisi yang sebaiknya dengan tertib, tenang, dan fokus dalam menghadapi pembelajaran kita kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan melakukan semacam literasi ya. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu memulai pembelajaran ini dengan membaca doa. Kepada anak-anak Bapak, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan proses pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah serta diberikan pemahaman yang baik. Baik, sebelum kita lanjut dengan materi pembelajaran, Bapak minta satu orang untuk menjadi dirjen. Karena sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu di antara kalian ke depan untuk memimpin teman-temannya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tumpah darah. Baik, terima kasih Bapak sampaikan kepada Dirjen dan kita semua. Semoga dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kemerdekaan negara kita ini diraih dengan bertumpah darahan, perjuangan. Oleh karena itu, mari kita pertahankan negara yang tercinta ini dengan menjadi manusia yang unggul. Anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelumnya hari ini kita akan belajar dengan topik menyambut usia balik. Tetapi Bapak ingin berpesan kepada kita semua bahwa dalam pendidikan kita, di lingkungan kita, Bapak harap jangan ada di antara kalian yang membuli, mengejek, atau menghina teman-teman kita. Karena ketika kita berada di sini, satu keluarga, satu bahasa, satu bangsa, jadi jangan saling membuli atau merendahkan teman yang lainnya. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran, bahwa pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak Bapak, apakah di antara kalian sudah tahu apa itu balik? Dan apa perbedaan antara balik laki-laki dan perempuan? Oh, belum ada yang tahu ya? Baik, tidak apa-apa. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Bapak akan memutarkan video tentang pembelajaran
dengan tema menyambut usia balik. Nanti diperhatikan dari penjelasan video pembelajaran yang Bapak tayangkan. Izin share screen, Pak. Ya, silakan Pak. Agak loading nih, Pak. Apakah sudah muncul, Pak? Belum muncul Pak, belum. Oke, Pak. Mohon bersabar, Pak. Iya, oh Pak. Nggak mau diputar Pak ya? Di sini sudah, Pak. Di Di laptop laptop saya saya sudah, Pak. Oh, atau gini aja Pak, yang lanjut aja Ganti aja, dulu. Pak. Ya lanjut Ganti aja. aja. Ya. Oke, Pak. Siap. Ya.
Di laptop saya udah muncul, Pak. Tapi dia Siapa yang belum belum ya. ya? Belum ada Pak. Ya enggak apa-apa lah, lanjut aja Pak. Ya. Iya. Baik anak-anak Bapak, Karena pergi pelajaran tidak bisa kita putar, maka Bapak di sini akan menjelaskan tentang menyambut usia balik berdasarkan PPT yang Bapak tampilkan. Baik, perhatikan gambar di atas. Semua manusia akan tumbuh semakin besar. Berada di fase manakah kamu sekarang? Ya, kepada anak Bapak diminta untuk melihat kepada dirinya sendiri, kira-kira kamu berada di fase yang mana. Sudah? Baik. Sekarang berapa umurmu? Berapa umur kalian? Coba hitung berdasar tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Anak Bapak, apa sih balik itu? Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seseorang muslim maupun non-muslim, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, dengan ditandai tanda-tanda balik seperti keluar mani, mimpi basah, ataupun keluar darah haid bagi perempuan. Nah, jadi apabila salah satu di antara kalian ada yang mengalami tanda bagi laki-laki mimpi basah, mimpi keluar sperma, bagi perempuan pernah keluar darah haid, berarti kalian sudah masuk pada usia balik. Ini ada percakapan antara teman dengan temannya tentang ketika dia bercerita bagaimana dia sudah balik tetapi dia belum mandi. Nanti bisa dibaca dan dipahami. Kemudian tanda-tanda balik ini ada yang menurut ilmu biologi, ada yang menurut ilmu fikih. Nah, kalau menurut ilmu biologi, laki-laki kalau dia sudah balik nih, tumbuh jakun. Nah, tumbuh jakun ini bagi laki-laki saja, bagi perempuan tidak ada. Kemudian suara berubah, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Ini balik menurut ilmu biologi. Tetapi dalam menentukan apakah kalian sudah balik atau tidak, menurut hukum syariat itu hanya berpedoman pada ilmu fikih. Nah, menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik bagi laki-laki ada dua. Yang pertama istilah mimpi basah, umurnya telah mencapai 15 tahun Hijriah. Sedangkan bagi perempuan ada 3 tanda, 2 tanda sama dengan tanda laki-laki, kemudian yang ketiga keluar darah haid. Anak-anak Bapak, apabila kalian pernah mengalami salah satu saja dari tanda-tanda ini, berarti kalian sudah balik. Meskipun umur kalian baru 10 tahun, tapi sudah pernah keluar darah haid bagi perempuan, maka dia sudah balik. Sedangkan bagi laki-laki umurnya baru 11 tahun, tapi sudah pernah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Iya Pak, kalau sudah balik kami ngapain Pak? Apakah kami masih anak-anak atau kami sudah ada punya kewajiban, punya larangan, tanggung jawab? Baik. Anak-anak Bapak, pertama yang harus kalian lakukan adalah mandi wajib. Apabila kalian tadi malam nih mimpi basah, maka sebelum sholat subuh harus mandi wajib dulu. Apa itu Pak mandi wajib? Mandi wajib ini mandi disertai dengan niat untuk mengangkat hadas. Karena yang membedakan mandi biasa dengan mandi wajib itu apa? Niat. Jadi kalau kita mau sholat subuh, mandi dulu. Kenapa gitu? Karena tadi malam mimpi basah. Perempuan begitu juga. Setelah berhenti darah haidnya, maka terlebih dahulu mandi wajib.
Kemudian anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ada nggak larangan bagi orang yang berhadas besar? Ada dong, seperti masuk masjid, membaca Al-Quran, tawaf, sholat, mengaji, membawa dan menyentuh. Ini adalah larangan-larangan selama kalian berada di dalam keadaan hadas besar. Tapi kalau kalian sudah mandi wajib, berarti kan sudah bersih, sudah suci, maka boleh melakukan kegiatan-kegiatan di atas. Kemudian anak-anak Bapak, kemudian yang tak kalah pentingnya, kalian juga harus tahu nih, apa itu mukallaf. Mukallaf ialah bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan, aturan dalam akidah, keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah, amal baik dengan pahala, amal buruk dengan dosa. Ini sekilas tentang menyambut usia balik. Kesimpulannya, sebelum Bapak menyimpulkan ini, Bapak mau tanya dulu nih sama teman-teman kalian, sama anak Bapak. Kira-kira balik itu apa sih? Iya, terima kasih anak-anak Bapak yang sudah menjawab. Betul sekali. Balik itu adalah telah sampainya seseorang pada usia remaja, pada usia dewasa. Ya, coba saya Bapak tanya sama kamu lagi. Tadi kan sudah dibilang nih, sudah dikasih tahu tanda-tanda balik itu. Coba kamu, tanda baliknya apa saja? Tidur. Wah, macam mana ini bisa tidur? Ya, nggak apa-apa. Coba temannya. Baik. Terima kasih. Tanda-tanda balik bagi laki-laki ada 2. Ya, terus mimpi basah, umurnya telah sampai 15 tahun. Oke, luar biasa. Ini Bapak mau nanya, dari yang Bapak sampaikan tadi, pernah nggak kalian mengalami salah satu dari tanda itu? Belum. Berarti kalian belum balik. Tapi kalau nanti kalian sudah mengalami salah satu tanda tersebut, berarti kalian sudah balik ya. Kalau sudah balik ngapain? Oke, mandi wajib. Nanti akan kita jelaskan bagaimana tata cara mandi wajib. Oke, Bapak kembali kepada perempuan. Anak-anak Bapak yang perempuan, coba sebutkan salah satu tanda balik. Ya, betul sekali. Mimpi basah, haid, atau umurnya telah sampai 15 tahun Hijriah. Kalau sudah haid, tandanya apa? Oke, tunda balik. Kalau dalam keadaan berhadas besar, apa dilarang? Baik, mengaji, sholat, memegang Al-Quran, dan seterusnya. Kalau kita sudah suci dari haid, ngapain? Baik, mandi wajib. Oke, anak-anak Bapak luar biasa sekali ya. Kalian sudah mengetahui tanda-tanda balik. Menurut biologi sudah tahu, menurut ilmu fikih sudah tahu. Tapi kesimpulannya, menentukan kalian balik menurut syariat itu adalah pada fikih, pada tanda-tanda ilmu fikihnya. Kalau ilmu biologinya, itu hanya sekedar dari perubahan fisik yang terjadi pada diri kita. Baik, oleh karena itu, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa menyambut usia balik ini akan dialami oleh setiap orang, dan itu hal yang biasa. Terjadinya perubahan fisik merupakan hal biasa. Mengalami masa haid menunjukkan kalian bagi perempuan sehat, dan pada intinya adalah ketika kalian sudah balik, maka ada kewajiban yang harus kalian lakukan, seperti sholat, menutup aurat, menuntut ilmu agama, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat baik dengan tetangga. Segala kewajiban wajib bagi kita lakukan, dan segala larangan kita berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan tersebut agar menjadi orang yang sempurna keimanannya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak, atas perhatian anak-anak Bapak. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya tentang tata cara mandi. Beda nggak mandi biasa dengan mandi junub, mandi wajib? Kita jelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan teguh semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Kalau Bapak bilang halo, sebutkan hai. Halo, hai, hai, halo. Tetap semangat mengikuti pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih segala perhatian. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di stop share screen-nya, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke, baik, Pak. Berikutnya ini ada kemampuan membaca dan menulis Al-Quran, ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Silakan mungkin Bapak baca salah satu surat pendek saja. Nanti setelah Bapak baca, Bapak tulis 3 ayat saja dari surat tersebut. Silakan, Pak. Ya. Baca bebas, Pak, ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال فترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا Cukup mungkin, Pak. Cukup, Pak. Alhamdulillah. Ya, mungkin untuk menulis lagi, Pak. Coba tulis. Ya, Kalau Pak. dia agak panjang 1 ayat saja, kalau pendek buat agak 3 ayat, Pak. Bapak tulis di kertas. Agak kalau dia panjang 1 ayat saja, kalau pendek buat agak 3 ayat, Pak. Silakan, Pak. Oke, siap, Pak. Jelas, Pak. Ya, yang kelihatan di layar saya ya itu, bentar. Ya. Oke, Pak, ya. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, kita masuk ke tanya jawab, Pak, ya. Siap, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang mesti Bapak jawab ya dan berikan penjelasan. Kaitannya, Pak, dengan modul ajar yang Bapak buat. Ya. Dalam penyusunan rancangan pengembangan modul ajar itu kan ada teori belajar yang mendasarinya, Pak, ya. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Nah, coba Bapak jelaskan teori belajar yang menjadi landasan Bapak dalam menyusun rancangan modul ajar ini, ya. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Silakan, Pak. Iya. Terima kasih, Pak.
sesuai dengan apa yang saya pahami bahwa dalam membuat modul belajar, pertama kita melihat kemampuan peserta didik. Karena peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang visual, auditori, dan ada jenis kreatif. Nah, keterkaitannya dengan Merdeka Belajar, di mana salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Maka, dalam merancang suatu modul, maka teori yang saya gunakan adalah PES atau namanya PBL, Problem Based Learning. Yang mana dalam membuat modul tersebut ada identitas, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan asesmen. Teori yang saya gunakan dalam modul belajar yang saya buat adalah problem based learning, suatu permasalahan. Atau bisa juga saya buat PJBL, proyek based on learning. Jadi tergantung situasi dan kondisi dan terhadap mata pembelajaran apa dan intinya apa, itu yang membuat saya nanti akan membuat modul tersebut. Kemudian yang kedua, modul yang saya buat ini tidak cuma satu macam saja, tapi saya melihat kebutuhan belajar peserta didik. Karena kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai guru harus menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Karena kalau kita buat satu modul atau satu metode pembelajaran, sementara ada peserta didik di kelas kita itu yang memiliki kemampuan yang rendah, ini tidak akan memahami apa yang disampaikan dengan anak yang normal seperti itu. Ya, baik, Bapak. Berikutnya ya, itu kan di dalam pengembangan tujuan pelajaran, alur tujuan pembelajaran, ya. Nah, kemudian ada pendekatan technological, pedagogical, dan content knowledge, ya, serta problem based learning, ya. Nah, dalam hal ini bagaimana Bapak mengembangkannya, ya? Bagaimana Bapak mengembangkan untuk merumuskan yang saya sebutkan tadi, gitu. Ya, tujuan pelajaran, alur pelajaran, TPACK, PBL, ya. Gimana Bapak mengembangkannya? Ya. Mengembangkan pembelajaran learning, yang pertama adalah kita melihat permasalahan. Apa permasalahan yang terdapat dalam peserta didik tersebut, maka ini yang kita menjadi fokuskan untuk kita selesaikan. Bedanya dengan PJBL, kalau PJBL ini dia ada produk, ada yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Tapi kalau PBL, dia tidak ada produk yang dihasilkan, namun mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Dan kita dalam proses pembelajaran itu terdapat peserta didik yang kurang aktif, yang kurang aktif. Kemudian dengan adanya kegiatan pembelajaran berbasis learning ini, atau dengan membuat pembelajaran berkelompok atau dengan game, akan menghidupkan suasana pembelajaran tersebut sehingga pembelajaran itu mudah diterima oleh peserta didik. Yang dalam arti kata, pembelajaran itu dapat dipahami dengan baik dan diterima dengan baik oleh peserta didik. Baik, Pak. Berikutnya
Eh, apa saja komponen yang mesti ada di dalam modul ajar itu, Pak? Bisa Pak jelaskan? Dalam modul ajar itu ada komponen yang pertama identitas penulis, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, seperti pendahuluan, kegiatan inti, penutup, kemudian terakhir ada asesmen yang terdiri dari teknik asesmen, jenis asesmen, dan instrumen. Ya, baik. Nah, ini dalam penyusunan ya aspek asesmen, seperti apa Bapak merancang asesmen itu? Baik, Pak. Asesmen itu ada dua, ada yang bersifat kognitif, ada yang non kognitif. Mungkin kalau anak mulai masuk sekolah itu kita gunakan asesmen non kognitif. Tapi setelah anak masuk kelas atau anak masuk sekolah untuk kita gunakan asesmen kognitif. Maka yang kita lakukan adalah lakukan asesmen awal, karena kan ada 3 jenis, Pak. Ada asesmen learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Maka asesmen yang kita gunakan untuk mendiagnosa awal seperti ini, tujuannya adalah diharapkan mengetahui kesiapan belajar peserta didik tersebut. Kemudian kita lakukan asesmen di akhir untuk melihat kemampuan peserta didik setelah diberikan materi. Jadi asesmen ini sangat penting untuk kita lakukan. Yang pertama, agar kita mengetahui kesiapan peserta didik, dan yang kedua, kita mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menerima materi sehingga diadakan evaluasi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya, baik Pak. Yang terakhir ini, Siapa? Bapak pernah melakukan PTK? PTK baru merancang proposal, selama jadi guru belum pernah, Pak. Oh, belum pernah melakukannya ya? Belum pernah melakukan. Di PPG ini baru dapat materinya, Pak. Tapi sebagai guru tentu kan PTK ini kan sebuah keharusan kan begitu. Nah, karena ini merupakan sebuah keharusan, tentu Bapak sudah punya bekal lah ilmu tentang bagaimana PTK ini. Nah, kira-kira ketika Bapak diminta membuat proposal PTK, seperti apa rancangannya ya, komponen-komponen yang mesti ada dalam proposal tersebut? Bisa Pak jelaskan? Iya, Pak, terima kasih. Terkait dengan PTK, saya sudah juga merancang proposal PTK terkait dengan metodologi Talaki. Pertama, sebelum kita membuat PTK ini, kita harus mengetahui permasalahan apa yang terjadi di kelas kita, apa yang barangkali menyebabkan anak-anak tersebut semangat belajarnya menurun, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan hal demikian seperti pengaruh teknologi, pengaruh gadget misalkan. Cuma dalam yang proposal yang sudah saya buat itu, saya mengangkat judul metode Talaki untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran. Karena saya melihat sebagai guru agama juga banyak peserta di kelas saya yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, komponen yang ada di dalam PTK tersebut, yang pertama ada definisi, kemudian perencanaan, kemudian tindakan, selanjutnya observasi, dan refleksi. Kalau yang secara utuh diawali dengan bab 1 pendahuluan, di sana ada latar belakang masalah, kemudian ada rumusan dan batasan masalah, kemudian ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu ada tentang teori, kemudian yang ketiga juga ada analisa data, hipotesis, dan teknik analisa data dan data. Ya, baik Bapak. Saya rasa cukup ya untuk
wawancara lisannya. Silakan Bapak tutup ya, dan nanti di stop rekornya. Baik, Baik, Pak. Pak. Terima kasih atas Dengan yang berikan pertanyaan yang jadi refleksi refleksi bagi saya kedepannya untuk menjadi guru yang profesional, dan dan senang berjumpa dengan Bapak dengan Khairullah dan menyempatkan waktu, dan saya saya akhiri akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak.